Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa nusalli wa nusallimu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang senantiasa menyertai kita sehingga kita bisa berkumpul di salah satu daripada rumah Allah Azza wa Jalla. Guna dan tujuan adalah untuk sama-sama belajar tentang agama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menjadikan kelas kita, kuliah kita pada malam ini sebagai kuliah yang bernilai ibadah di sisinya. Dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan berkenan memberikan kita kefahaman yang baik dan ilmu yang bisa kita amalkan, keyakinan yang bisa kita pegang sebagai bekal untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Teman-teman segenap para pendengar yang kami hormati, malam ini insya-Allah kita akan melanjutkan pembahasan tafsir, yakni di surat Fussilat. Surat Fussilat ayat yang ke-34. Fussilat ayat yang ke-34. Bagi yang punya tafsir Android mungkin bisa dibuka di ayat yang sama. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah kita beristi'adzah kepadanya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Dan tidaklah sama kebaikan dengan keburukan. Idfa' billati hiya ahsan. Dan hendaklah engkau menolak dan hendaklah engkau dan tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah, maka tiba-tiba orang-orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, ka'annahu waliyun hamim, seakan-akan telah menjadi teman yang sangat setia. Ayat yang mulia ini teman-teman datang setelah penjelasan tentang ibadah yang terbaik, yang paling Allah cintai, sebagaimana yang kita bahas di kelas sebelumnya, yakni keutamaan ibadah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah katakan di ayat sebelumnya, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, dan perkataan siapakah yang lebih baik melebihi daripada orang yang mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dimaksud orang yang paling baik yang mengajak manusia ke jalan Allah? Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang mengajarkan Islam kepada kita. Dengan sebab Nabi Muhammad, maka Islam tersebar sampai hari ini. Islam tersebar kemana-mana. Jadi orang yang dimaksud dalam ayat ini ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini sudah kita bahas di bahasan sebelumnya. Dan juga termasuk di dalam ayat orang yang ucapan yang paling baik adalah ucapan para ulama, para dai, mengajarkan manusia tentang jalan yang benar dan mengingatkan manusia dari jalan yang salah. Kemudian di antara juga tafsiran yang disebut oleh para ulama adalah yakni para muadzin, orang-orang yang menyeru kepada salat, menyeru kepada tauhid dan ibadah-ibadah yang lainnya. Baik. Kemudian setelah itu datanglah ayat yang akan kita baca malam ini, yakni ayat yang menjelaskan tentang tarbiyah rabbaniyah, sebuah kaedah yang ditetapkan di dalam agama kita, bahwasanya Allah mengatakan wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Tidak sama kebaikan dengan keburukan. Bisa difahami maknanya? Kebaikan dengan keburukan tidak sama. Ini kaidah. Menjadi kaidah dalam agama kita bahwasanya kebaikan dengan keburukan tidaklah sama. Walaupun keburukan itu banyak diminati oleh manusia.
Walaupun keburukan banyak diminati oleh manusia, tapi di sisi Allah kebaikan dengan keburukan tidaklah sama. Ya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, apa? Walau a'jabaka kathratul khabith wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, ya tidaklah sama kebaikan dengan keburukan. Dalam ayat lain Allah katakan surah Maidah, walau a'jabaka kathratul khabith, walaupun banyak yang membuat engkau takjub di antara manusia, banyak yang takjub, yang menyukai keburukan, tapi di sisi Allah kebaikan dengan keburukan tidaklah sama. Apa maksud ayat ini, teman-teman? Maksud di dalam ayat ini adalah kalau kita runut dari hal yang paling penting, Allah mengatakan, seakan-akan Allah mengatakan tidak sama antara keimanan dengan kekufuran. Tidak sama keimanan dengan kekufuran. Ini kekufuran orang-orang Quraisy Mekah dahulu tidak sama dengan para sahabat yang mengikuti iman yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah sama? Tidak. Tidak sama antara tauhid dengan lawannya, dengan kesyirikan. Tidak sama, teman-teman. Kenapa? Karena tauhid membawa kebaikan bagi orang yang mengikutinya di dunia dan di akhirat. Orang yang bertauhid kepada Allah di dunia hatinya tenang. Orang yang paling tenang hatinya di muka bumi ini, teman-teman, adalah orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak? Karena tidak ada yang dia takuti di dunia ini kecuali Allah Rabbul Alamin. Beda dengan orang-orang yang mengadopsi ideologi kesyirikan, ideologi kekufuran, di mana mereka menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah berupa dewa, benda-benda, roh-roh dan segala macamnya, ya kan? Sehingga mereka merasa takut dengan apa? Mereka adalah orang yang paling memiliki rasa takut dimanapun mereka berada. Ya, ini kondisi orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ahlu tauhid tidak. Mereka orang yang paling bahagia dan yang paling tenang kehidupannya. Ini di dunia. Demikian pula di akhirat. Di akhirat juga sama kaidah ini. Tidak sama kondisi ahlu tauhid di akhirat dengan orang-orang yang ahlu syirik. Kenapa? Ahlu tauhid berada di tempat yang aman, di surga Allah Azza wa Jalla. Adapun ahlu syirik, mereka akan dibenamkan oleh Allah di dalam neraka selama-lamanya. Sama? Tidak sama. Tidaklah sama. Demikian pula teman-teman di dalam masalah masalah sunnah dengan lawannya. Tidak sama antara sunnah dengan bid'ah. Sunnah tahu? Sunnah secara umum maknanya adalah hal yang diajarkan oleh Nabi SAW, baik itu berupa akidah ataupun berupa cara beribadah dan bermuamalah. Ini sunnah. Nah, yang datang dari Nabi SAW tidak sama yang datang dari selain Nabi. Sunnah yang diajarkan Nabi SAW adalah jalan menuju kebenaran. Orang yang mengikuti sunnah, yang dikenal dengan ahlu sunnah, maka insya Allah mereka adalah orang yang paling tenang dan selamat jiwanya di muka bumi ini. Ya, kenapa tidak, teman-teman? Orang yang mengikuti sunnah adalah orang yang sederhana. Mereka mengamalkan sunnah, melakukan ibadah, mengadopsi sebuah ideologi, keyakinan, sesuai dengan normatif yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Aman mereka. Saya meyakini ini ada dasar. Berbeda dengan orang yang mengadopsi keyakinan, melakukan cara beribadah, dengan yang tidak datang nasnya, normatifnya dari Allah dan Rasul. Sulit mereka. Iya, mereka akan mendapatkan apa? Kesulitan. Jadi tidak sama ahlu sunnah dengan ahlul bidah. Amalan sunnah dengan amalan yang menyimpang tidak sama, teman-teman. Tidak sama. Ya. Oleh karenanya yang diperintahkan dalam oleh agama kita adalah hendaklah kalian mencukupi dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada perkataan yang bagus dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, ya, ittabi'u wa la tabtadi'u. Hendaklah kalian beragama itu dengan cara mengikut, jangan mengada-ngada. Faqad kufitum, dan dengan cara mengikut tadi, mengikut siapa? Mengikut Nabi SAW. Faqad kufitum, sungguh kalian telah dicukupkan. Sungguh kalian telah dicukupkan. Orang kalau beragama sesuai normatif, enak apa tidak, Pak? Enak. Tenang dia. Kayak kita nih, sama kita dalam kehidupan dunia, kita bekerja. Jika kita bekerja sesuai dengan aturan perusahaan, normatif perusahaan, apakah sama dengan orang yang mencelang-menceleng, bekerja tidak di luar aturan perusahaan? Sama apa tidak, Pak? Tidak sama. Yang satu dia bekerja dengan tenang, walaupun berat kerjaan itu. Yang satu lagi, ya, maka dia akan diburu dengan rasa keletihan, kecemasan, rasa takut, rasa khawatir. Kenapa? Bekerja tidak sesuai normatif perusahaan. Itu urusan dunia loh. Bagaimana dengan urusan agama? Oleh karenanya tidak sama antara sunnah
dengan lawannya. Demikian pula antara ketaatan dengan maksiat. Tidak sama antara ketaatan dengan maksiat. Ketaatan membawa ketenangan. Adapun maksiat justru membawa apa? Kesedihan yang berkepanjangan. Kesedihan yang berkepanjangan. Ya, apakah sama orang yang menikah dengan orang yang berzina? Tidak sama. Apakah sama orang yang melamar dengan orang yang pacaran? Sama tidak? Tidak sama. Kalau orang yang melamar, maka biasanya dia akan menunjukkan gentleman, ya. Tanggung jawab, seorang lelaki yang bertanggung jawab. Beda dengan orang yang mencuri-curi di belakangan dengan pacaran lah pergi kemana. Biasanya orang-orang seperti ini tidak tenang jiwanya. Dan kan adik-adik, teman-teman nih, anak muda, perhatikan. Tidak sama antara kasuistik orang yang melakukan pacaran dengan orang yang melakukan lamaran untuk menikah. Karena pacaran akan membawa kesulitan. Musibah kalau umpama terjatuh kepada musibah yang lebih berat, dan itu rata-rata akan akan mudah mengakibatkan maksiat, ya. Orang yang pacaran mudah untuk melakukan apa? Maksiat. Walaupun ada orang yang mengatakan pacaran Islami. Tidak benar itu. Tidak ada namanya yang pacaran Islami. Yang namanya pacaran itu ya pacaran. Dilarang di dalam Islam, tidak boleh. Apa hukum pacaran? Boleh atau tidak? Tak boleh, Pak. Haram. Apa dalil yang mengharamkannya? Apa ayat yang melarang pacaran? Apa? Baik. Larangan mendekati zina. Bagus. Hasan. Larangan mendekati zina. Wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati zina. Innahu kana fahishatan. Sesungguhnya zina itu adalah seburuk-buruk, sekeji-keji perbuatan. Fahisyah. Wasa'a sabila. Dan jalan yang menuju keburukan. Dalam ayat ini, gimana kita menghubungkan dengan pacaran? Allah akan melarang apa? Zina. Ya. Allah mengatakan apa? La taqrabu az-zina. Jangan kalian mendekati zina. Dan Allah tidak mengatakan jangan kalian berbuat zina. Apa faedah yang bisa kita ambil? Kalau mendekati saja sudah dilarang, sudah tidak boleh, apalagi melakukan. Ini yang pakai di sini adalah qiyasu al-aula. Jangan kalian mendekati hal-hal yang bisa mengantarkan kepada zina. Salah satu cara trik yang dibumbui atau didekorasi oleh syaitan untuk menjerumuskan umat Islam atau anak-anak Adam atau anak-anak muda kita kepada perbuatan zina adalah dengan kebiasaan atau tradisi style pacaran. Ya. Dan pacaran ini teman-teman musibah terbesar di abad ini. Di antara musibah terbesar hari ini adalah tradisi pacaran. Hampir kita tidak menemukan, ya, bukan berarti tidak ada, tapi mayoriti anak-anak muda itu biasa mereka menjalin cinta kasih sebelum waktunya. Dengan cara apa? Dengan cara berpacaran. Ini banyak teman-teman. Bahkan kalau termasuk di negeri kita Nusantara, anak-anak muda tuh merasa tidak percaya diri kalau tidak punya doi, nggak punya pasangan, nggak pede mereka. Senja hari itu biasa kita lihat anak-anak muda kita boncengan laki dan perempuan. Kalau dari bentuknya kita yakin 100%, 99% belum nikah nih orang. Kenapa? Karena ini perempuannya tidak berjilbab, ya, kemudian gayanya gaya kayak orang tidak mau dapat gitu ya, berboncengan pakai motor yang lari motornya, speed motornya mungkin 30 km per jam. Tapi pegangannya apa? 100 km per jam. Kuat sekali. Dan penampakan ini teman-teman, ini hal yang biasa terkhusus di tanah air. Ya, kita akan belajar nih. Kita yang kawan-kawan yang sedang merantau, berarti kita sedang belajar tentang agama kita. Hal ini kita bicarakan kenapa di tanah air? Karena di tanah air ini yang paling menonjol. Biasa anak-anak muda itu dengan tradisi pacaran. Apa pacaran bahasa Inggrisnya, Bang Syekhal? How you can say English pacaran? Relationship. Allah Akbar. Saya tidak bisa ucapkannya. Ini adalah hubungan terlarang yang Allah mengharamkan perbuatan ini. Bahkan juga datang larangan dari Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, la yakhwanna imra'atun, ya, atau la yakhwanna rajulun bimra'atin illa syaitanu thalithuhuma. Tidaklah seorang lelaki dan perempuan berdua-duaan yang belum mahram, yang tidak ada hubungan apa, kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Gak mungkin malaikat, Pak. Kalau udah dua nih, laki, perempuan, si gadis dan bujangan, gak ada ikatan pernikahan. Yang ketiga siapa yang datang? Malaikat? Tak, syaitan yang datang. Kira-kira, Pak, kalau syaitan yang datang, apa yang mereka bisikkan kepada kita? Suruh ke masjid? Enggak, Pak. Pasti yang disuruh adalah maksiat. Ah, sentuhlah. Pegangan. Oh, itu apa? Pasti kurang. Udah langsung terjadilah apa yang terjadi. Dan ini adalah musibah yang banyak menimpa negeri-negeri kaum muslimin, terutama kita di Nusantara. Ya. Biasa kita melihat kalau di sini, alhamdulillah teman-teman, di negeri Qatar ya. Kemudian Allah menjaga diri ini, menjaga negeri ini, jaga kaum muslimin dan memperbaiki emirnya, jaga emirnya dengan baik. Di sini alhamdulillah tradisi ini tidak biasa bagi kita. Kita kalau kuliah ke teman-teman kan, Pak, yang ada adalah family batch. Ah, di sana tuh yang masuk adalah orang berkeluarga saja. Ada atau tidak? Ada banyak sini. Saya dulu udah berkeluarga di sini. Jadi satu kali mau masuk ke family batch, ditanya, mana keluarga? Gak boleh, sudah pulang. Padahal kita udah keluarga. Coba Pak, demikian apa? Ketatnya. Ada anak-anak muda di sini yang baca. Beda dengan di tanah air. Tanah air luar biasa kerusakan anak-anak muda kita. Ya. Dan buruknya teman-teman, tidak jarang dari mereka yang terjatuh kepada apa? Kecelakaan lalu lintas. Bukan kecelakaan lalu lintas, Pak. Kecelakaan apa? Kecelakaan perzinaan. Dahulu orang bilang apa? Lebih dahulu Pak, apa namanya? Bajak daripada sapi. Paham maksudnya? Kita ada sapi, dahulu di belakang itu ada bajak dulu ya, Pak. Jadi ini normali ini. Artinya dikiaskan. Kalau umpama orang melakukan kesalahan kecelakaan setelah pacaran, ini namanya dahulu bajak daripada sapi. Sapinya di belakang, kesalahannya bajaknya ada di depan. Ini adalah bentuk kinaya ya daripada orang-orang yang melakukan perzinahan setelah pacaran. Cobalah lihat akibatnya teman-teman, luar biasa. Kalau sudah jatuh kepada perzinahan, maka yang malu adalah kedua-duanya. Sang perempuan malu, lelaki malu, keluarganya malu, ya kan? Semua daripada perzinahan. Dan di sana banyak sering ditemukan oleh apa namanya, oleh sebagian para petugas atau di tempat-tempat tertentu adanya bayi-bayi kantong namanya, bayi-bayi plastik. Ini bayi plastik? Apa itu? Bayi-bayi yang dibuang. Kenapa? Karena dan itu indikasi daripada rata-rata daripada efek melakukan perzinahan karena ada hubungan pacaran. Oleh karenanya dalam agama kita teman-teman, kita dilarang untuk apa? Untuk bermudah-mudahan dengan urusan perempuan. Tak boleh. Jangankan mau melakukan hubungan spesial, ya, melakukan hubungan spesial, menyentuh wanita saja ini dilarang dalam agama kita. Sampai Nabi mengatakan SAW, la yat'anna ra'sa ahadikum bimikhyatin min hadid, andaikan kepala salah seorang kalian ditusuk dengan besi, ya, khairun min an tamassa imra'atan la tahilla lahu. Itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Karena teman-teman, terutama bagi kawan-kawan anak-anak muda, hendaklah hal ini, prinsip agama ini kita pakai. Jangan samakan antara kebaikan dengan keburukan. Paham teman-teman? Baik. Kemudian berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, idfa' billati hi ahsan. Dan hendaklah engkau Muhammad ya menolak keburukan dengan cara yang lebih baik. Apa maksudnya di sini? Ini adalah kata para ulama sebagaimana dinukilkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan ya, kata Abdullah bin Abbas, kata beliau yakni ai idfa' bihilmika jahla man yajhalu alik. Wahai Muhammad, hendaklah engkau berlemah lembut ya, bersikap lemah lembut, bersikap baik kepada orang yang melakukan kebodohan atasmu. Ayat ini teman-teman adalah ayat yang turun di fase Mekah. Ayat ini adalah ayat yang turun di fase Mekah, yakni
Nabi SAW diperintahkan untuk bermuamalah dengan orang-orang Quraisy yang membangkang menolak agama yang diajarkan Nabi SAW. Bagaimana perintahnya? Perintahnya hendaklah engkau sabar. Hendaklah engkau bersabar, bersikap lemah lembut, ya. Kenapa demikian? Karena di fase Mekah, kondisi Nabi dan para sahabat masih di kondisi yang lemah. Adapun orang-orang Quraisy, para penyembah berhala, penyembah idol dan semisalnya, mereka adalah kabilah yang besar. Kita adalah orang-orang yang minoritas. Mereka adalah orang yang mayoritas. Maka perintah dalam agama kita adalah jangan gegabah. Hendaklah engkau bersikap lemah lembut kepada mereka. Bersikap lemah lembut. Dan ini adalah terjadi di fase Makkah. Salah satu akhlak yang diajarkan dalam agama kita, teman-teman, hendaklah kita bersabar, berlemah lembut kepada orang-orang yang berlaku bodoh kepada kita, dalam kita mengajak mereka kepada kebaikan. Kita ajak mereka kepada kebenaran. Baik. Ini adalah akhlak yang diajarkan dalam Islam. Berlaku sabar dan lemah lembut terhadap orang-orang yang melakukan kebodohan terhadap kita. Orang kalau ciri-ciri orang yang bodoh, teman-teman? Ciri orang yang bodoh adalah dia gampang emosi. Ini ciri orang bodoh. Hal-hal yang remeh suka emosi. Ini ciri orang bodoh nih. Ini sebagaimana dikatakan oleh Muhammad bin Mansur At-Tusi rahmatullah alaih, ya, salah seorang tabi'in. Beliau mengatakan sittatu khisalin yu'rafu biha atau sittu khisalin yu'rafu bihal jahil. Orang itu bodoh diketahui dengan 6 karakter. Yang pertama adalah al-ghadab fi ghairi syai'. Mudah marah tanpa ada alasan yang benar. Suka marah. Dan salah satu cara di antara bentuk sikap mudah marah kepada alasan yang benar adalah ketika seseorang mengajaknya kepada kebenaran, dia justru melawannya. Dia justru melawannya. Ini ciri orang bodoh. Dan sikap inilah yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dahulu. Mereka adalah orang yang sangat benci bersangatan kepada Nabi SAW. Bahkan mereka berniat untuk membina Rasulullah SAW. Siapa itu? Misal Abu Jahal, Abu Lahab. Mereka ingin membunuh Nabi. Padahal yang diajak Nabi apa, Pak? Yang diajak adalah tauhid. Tinggalkan agama nenek moyang yang akan menjerumuskan kalian kepada kesengsaraan dunia dan akhirat. Ikuti ajaran tauhid. Iya. Apa yang mereka lakukan? Mereka justru marah bersangatan. Ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka, mereka marah bersangatan. Ya. Jika disebut kepada mereka, wa idza dzukirallahu wahdahu shma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhir. Ketika disebutkan kepada mereka ayat-ayat Allah, diajak mereka kepada agama Allah, maka tiba-tiba bersangatan kebencian dalam hati mereka karena mereka tidak beriman kepada hari akhir. Ini adalah bentuk kebodohan. Nah, Nabi SAW dalam ayat ini diperintahkan, sabar wahai Muhammad. Jangan gegabah. Kenapa? Kita masih sedikit. Ketika kita komunitas kita sedikit minoritas, maka tidak boleh kita gegabah. Yang ujungnya nanti Nabi justru diperintahkan untuk apa? Untuk hijrah ke kota Madinah. Maka di Makkah, teman-teman, tidak ada namanya fase jihad perperangan, tidak ada. Perang dengan pedang tidak ada di fase Mekah. Kapan syariat perang turun? Di kota Madinah. Kenapa demikian? Karena di Madinah Nabi SAW sudah bisa membangun negara Islam, di mana para sahabat sudah banyak yang masuk Islam. Ketika kekuatan kita sudah kuat, baru turun syariat jihad. Dan di Makkah tidak ada syariat jihad. Yang ada di Makkah adalah syariat jihad berupa apa? Berupa penjelasan, berupa ilmu, berupa dakwah, itu saja. Ya. Nah, ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, idfa' billati hiya ahsan. Wahai Muhammad, hendaklah engkau bersabar dan menghadapi orang-orang yang berbuat bodoh kepadamu. Dan dahulu, teman-teman, ya, orang-orang suka mencela Nabi. Mereka mencela Nabi, menyebut Nabi dengan nama-nama yang buruk, dengan disebut dengan tukang sihir, dengan penyair, ya, atau orang yang kena sakit gila, itu disebutkan kepada Nabi. Dan di saat ini Nabi SAW justru diperintahkan oleh Allah untuk bersikap apa? Bersikap sabar dan lemah lembut. Demikian pula dalam kehidupan kita, teman-teman. Yang namanya dakwah, pasti kita akan mendapatkan resiko. Tidak ada dakwah ini yang tenang, teman-teman.
Kalau Anda berdakwah benar-benar kepada kebenaran, pasti musuh Anda lebih banyak daripada kawan Anda. Kenapa? Karena cenderungnya sifat manusia itu membenci kepada apa? Kepada kebenaran. Mereka hati ini, ya, hawa nafsu, hati yang diiringi oleh hawa nafsu akan lebih mudah, lebih cepat menerima kebatilan daripada kebenaran. Ya, apalagi hawa nafsu yang diiringi oleh syaitan. Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang hawa nafsu, wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bisu, illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa memerintahkan kita kepada apa? Kepada keburukan, kecuali hawa nafsu yang diberi hidayah atau rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya tidak boleh kita gegabah dan hendaklah bersikap lemah lembut kepada orang yang berbuat jahil kepada kita. Tapi sifat ini teman-teman tidak mesti terus berlangsung demikian, tidak. Ada kalanya kita bersikap tegas. Sebagaimana Nabi SAW juga terkadang diperintahkan oleh Allah untuk bersikap tegas. Kapan itu? Ketika kita bisa melakukan apa? Ketika kita bisa melakukan ketegasan, melakukan dengan kekuatan. Sebagaimana Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk bersikap tegas di fase Madinah. Kalau di Makkah, Nabi diperintah untuk lemah lembut. Kalau di Madinah, Nabi diperintah untuk apa? Tegas. Kenapa? Karena kita sudah memiliki apa? Memiliki kekuatan. Demikian juga dahulu Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam ketika berdakwah kepada Fir'aun, apa kata Allah? Ya, faqula lahu qawlan layyinan. Wahai Musa dan Harun, hendaklah engkau mengucapkan kepada Fir'aun perkataan yang lemah lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan Fir'aun itu mendapat peringatan dan dia menjadi orang yang takut. Ini kapan perintah ini, teman-teman? Ketika Nabi Musa dan Harun dalam kondisi lemah. Adapun di ujung di kondisi yang sudah agak kuat, maka Nabi Musa justru bersikap tegas kepada Firaun. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Dia justru mendoakan keburukan untuk Firaun. Jadi oleh karena teman-teman, ada dua sikap yang perlu kita perhatikan. Terkadang kita perlu bersikap lemah lembut di dalam dakwah, dan ada kalanya kita bersikap tegas. Ya, ini dua-duanya dipakai dalam agama kita. Namun hukum asalnya adalah lemah lembut dan sabar. Ini dalam dakwah. Sebenarnya Nabi SAW pernah mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, ya, irfiqi fa inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Wahai Aisyah, hendaklah engkau bersabar, lemah lembut. Karena kelemah lembutan tidaklah ada dalam suatu perkara kecuali dia akan mengindahkan keadaan itu. Paham? Baik. Kemudian kata Allah, idfa' billati hi ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah. Dengan sikap lembut yang kau lakukan Nabi Muhammad, maka akan membuat sekiranya ada permusuhan di antara engkau dan mereka, ka'annahu waliyyun hamim, seakan-akan kalian adalah orang yang baik. Ya, seakan-akan engkau adalah orang yang bersaudara. Kenapa? Karena kalau orang berbuat bodoh kepada kita, justru kita hadapi dengan sabar, dengan lemah lembut, dengan senyuman, maka orang itu akan apa? Akan mudah untuk bersahabat dengan kita. Dan ini realita dalam kehidupan. Banyak orang-orang yang bersikap kasar ketika menerima kebenaran. Ketika kita bersikap lemah lembut kepada mereka, justru mereka menjadi apa? Menjadi sadar. Ya, menjadi sadar. Jangan dihadapi pula dengan tidak segala sesuatu dihadapi dengan tangan besi. Hendaklah kita sikapi dengan cara yang lebih arif, dengan lebih bijaksana. Ini sebagaimana juga perintah Allah dalam surah Al-A'raf, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Hendaklah engkau memaafkan, kemudian berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Siapa orang yang bodoh, teman-teman? Orang-orang yang membangkang atau orang yang mudah marah ketika kebenaran disampaikan kepada mereka. Baik. Kemudian berikutnya kata Allah, wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru. Dan sifat-sifat yang baik itu, ini akhlak-akhlak yang mulia tadi, illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru, dan akhlak yang baik itu tidaklah dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar. Jadi kemenangan, kejayaan di dalam agama tidaklah diraih kecuali oleh orang-orang yang bersabar. Makanya kita butuh untuk bersabar
di dalam apa? Di dalam menghadapi musuh-musuh dakwah. Wa ma yulaqaha illa dzu hadzin azim, dan tidaklah dianugerahkan juga akhlak yang mulia itu melainkan apa kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Jadi orang yang bisa sabar di dalam dakwah, berlemah lembut di dalam menyampaikan kebenaran, dan mereka teguh di atasnya, tidaklah akan dimiliki kecuali orang-orang yang memiliki keberuntungan yang besar. Dan inilah jalan yang ditempuh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau berjaya di ujung kehidupan beliau. Dakwah Nabi SAW berjaya. Sebelum belum meninggal, Islam sudah berjaya. Islam sudah berjaya. Kenapa? Buah daripada kelemah lembutan yang beliau lakukan di dalam berdakwah. Baik. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazbun. Dan apabila syaitan mengganggu engkau dengan suatu gangguan, fasta'idz billah. Hendaklah engkau berlindung kepada Allah. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya Allah dialah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Ayat ini memerintahkan kepada Nabi SAW dan juga kepada umatnya, jika kita diberikan gangguan oleh syaitan, maka kepada siapa kita berlindung? Hendaklah berlindung kepada Allah. Ya, berlindung kepada Allah. Apa bentuk gangguan? Apa saja? Seperti adanya waswas. Ketika syaitan memberikan waswas kepada kita, waswas itu apa, Pak? Bisikan. Perintahkan kita untuk melakukan kejahatan, menempuh jalan yang menyimpang, berbuat maksiat. Maka apa kita lakukan? Yang kita lakukan adalah hendaklah kita berlindung kepada Allah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Was-was ini teman-teman, ini adalah produk syaitan. Alladhi waswisu fi sudurin nas. Di mana syaitan itu senantiasa memberi was-was kemana? Ke dalam dada-dada manusia. Dan ini musuh yang lebih berat teman-teman. Kenapa? Musuh ini, ya, the big enemy, ya, masyarakat. Musuh yang besar itu adalah syaitan. Kenapa? Dia musuh yang sangat berbahaya. Cara mainnya sangat halus. Di mana ketika dia mau menyerang kita, menjerumuskan kita kepada maksiat, dia tidak datang dengan apa? Dia tidak datang dengan suara yang kencang. Dia tidak hadir di hadapan kita. Tapi kemana dia datang? Dia langsung membisikkan keburukan itu ke dalam dada manusia. Ke dalam dada-dada kita. Sehingga teman-teman, kita dalam hidup ini, terkadang kan terbetik ya. Ada terbetik dalam hati kita untuk melakukan hal yang salah. Perbuatan cenderung kepada kemaksiatan. Kita duduk, tiba-tiba terfikir untuk melakukan hal-hal yang negatif. Maka ketahuilah ini adalah was-was yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tadi. Di mana syaitan itu senantiasa memberikan bisikan ke dalam dada manusia. Dan ini adalah cara yang sangat halus. Ya. Kalau ada musuh, mana yang lebih berat? Musuh yang datang di hadapan kita dan bisa kita lihat, dengan musuh yang tidak kelihatan. Mana yang lebih berat? Yang tidak kelihatan yang lebih berat. Dan inilah pelakuan syaitan. Dalam hadis Nabi mengatakan SAW, sesungguhnya syaitan itu yajri ala ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu berjalan di dalam tubuh anak Adam, di dalam tubuh manusia dengan perjalanan darah. Jadi dia langsung masuk ke dalam tubuh, kemudian tiba-tiba datang bisikan apa? Bisikan yang buruk. Nah, di saat datang kondisi ini teman-teman, apa yang kita lakukan? Hendaklah berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Apa yang kita baca? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Demikian pula ketika seseorang di antara isti'adzah yang dianjurkan ketika kita marah. Marah itu teman-teman adalah cara produk syaitan. Di mana syaitan kalau apa? Ketika seseorang marah, maka syaitan akan mudah mengendalikannya. Sampai dikatakan dalam pepatah, al-ghadab awwaluhu junun wa akhiruhun nadab. Sikap pemarah itu awalnya permulaan seperti orang gila, ujungnya adalah penyesalan. Ini orang pemarah. Kenapa? Karena marah, orang kondisi marah, badannya akan panas, darahnya akan menggelegah, di saat itulah syaitan akan mudah untuk mengendalikannya. Bagaikan anak kecil mengendalikan bola. Suka dipermainkan. Maka orang marah itu teman-teman, orang kalau marah tidak terkontrol, marah yang tidak pada tempatnya, ya, dan ini merupakan ciri kebodohan seseorang, maka dia akan mudah dipermainkan oleh syaitan. Orang kalau marah itu apa yang dilakukan, Pak? Gak sadar. Iya. Termasuk juga dalam masalah talak. Di antara talak yang mudah diucapkan adalah ketika kondisi marah yang bersangkutan. Tapi ada orang kalau marahnya berlebihan, anti talik. Engkau ditalak. Dengan apa ditalaknya? Sebanyak bintang di langit. Kenapa? Saking marahnya. Oleh karenanya,
tidak boleh kita marah tidak pada tempat. Ketika kita marah, apa yang dianjurkan dalam syariat? Hendaklah kita beristi'adzah, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Kemudian setelah itu berwudu. Kalau marah dalam kondisi berdiri, hendaklah kita duduk. Kalau marah dalam kondisi duduk, hendaklah kita berbaring. Ini diperintahkan oleh syariat agama kita. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala berikutnya, wa min ayatihi, ya. Wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, di antara tanda-tanda Allah lah yang berhak untuk kita ibadahi adalah adanya siang dan malam, pergantian siang dan malam. Kemudian penciptaan matahari dan rembulan. Ayat ini teman-teman memberikan pelajaran kepada kita tentang tauhid ar-rububiyah. yakni salah satu untuk mengenal keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan dialah yang berhak untuk diibadahi adanya dengan melihat tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu peredaran atau pergantian siang dan malam. Ada siang, ada malam. Siang dan malam teman-teman adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergantian keduanya menunjukkan tentang adanya pencipta alam ini. Coba kalau ada siang hari, apa kita merasakan apa? Kondisi yang terang benderang. Ketika matahari sudah terbenam, maka datanglah malam yang gelap gulita. Benar? Nah, kondisi ini bukan berjalan begitu saja. Bagi orang-orang yang tidak berpikir, ini mungkin kejadian alam biasa. Tapi bagi orang beriman tidak. Justru pergantian siang dan malam memberikan pelajaran bagi mereka tentang adanya pencipta alam ini. Paham teman-teman? Karena tidak mungkin adanya siang dan malam berganti seperti itu kecuali ada yang mengatur peredarannya. Siapa yang mengatur peredaran itu? Dialah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, siang dan malam ini teman-teman merupakan salah satu tanda-tanda kebesaran Allah untuk apa? Untuk dijadikan renungan bagi manusia agar mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula penciptaan matahari dan rembulan. Ada matahari, ada bulan. Di mana dua makhluk ini merupakan bahagian daripada tanda-tanda rububiyahnya Allah. Allah menciptakan matahari dan menciptakan rembulan. Ketika siang hari, matahari muncul. Ketika malam, rembulan datang dan matahari pun hilang. Siapa yang mengatur peredaran ini teman-teman? Dialah Allah Rabbul Alamin. Oleh karenanya, mengenal tentang tanda-tanda ini mesti membuahkan apa? Tauhid uluhiyah kepada Allah. Yakni kalau kita tahu yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan siang dan malam, menciptakan matahari dan bulan adalah Allah Rabbul Alamin dan mereka adalah makhluk, maka hendaklah kata Allah, fas la tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Janganlah kalian menyembah kepada matahari dan jangan pula menyembah kepada rembulan. Ya. Wasjudu lillah, dan hendaklah kalian sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Yang telah menciptakan mereka semua. Ini menciptakan siang dan malam, dan Allah pula yang telah menciptakan matahari dan rembulan jika kalian benar-benar beribadah murni menghambakan diri kepadanya. Dan ada enggak manusia yang menyembah matahari? Ada enggak manusia yang menyembah matahari? Enggak ada. Ada apa tidak? Ada. Dari dahulu sampai sekarang. Kalau di zaman dahulu yang menyembah matahari, ya, itu mulai dikenali dari zaman siapa? Dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sudah ada manusia menyembah matahari. Di mana dahulu di Babilonia ada suku-suku atau kabilah yang dibawa, di mana mereka termasuk umat Nabi Ibrahim, namun mereka menyembah apa? Menyembah matahari. Oleh karenanya Nabi Ibrahim berdakwah kepada mereka, sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-An'am, falamma ra'a asy-syamsa qala hadza rabbi hadza akbar. Kata Nabi Ibrahim ketika beliau mendakwahi kaumnya di mana mereka sedang menyembah matahari, maka Nabi Ibrahim datang dengan logika yang bagus. Ketika matahari muncul, apa kata Nabi Ibrahim? Hadza rabbi hadza akbar. Ini adalah Tuhanku dan ini yang lebih besar. Falamma janna
Ketika matahari itu sudah muncul, maka Nabi Ibrahim menyampaikan kepada kaumnya, qala ya qaumi, inni bari'um mimma tusyrikun. Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri daripada yang kalian persekutukan bersama Allah. Yakni, kalian menyembah matahari itu adalah kesyirikan. Paham? Dan aku berlepas diri dari kesyirikan yang kalian lakukan. Berarti apa? Penyembahan kepada matahari sudah ada di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini ada kaum yang menyembah. Umat Nabi Ibrahim menyembah matahari. Dan ayat ini menjelaskan tentang cerdasnya Nabi Ibrahim dalam logika ketika berdakwah kepada manusia. Beliau membawakan logika bahwasanya matahari itu adalah makhluk yang Allah ciptakan, beredar pagi terbit, sorenya tenggelam. Pagi besok terbit lagi, sorenya tenggelam lagi. Gitu aja pekerjaannya terus. Maka makhluk seperti ini tidak layak untuk kalian sembah. Kalau kalian sembah matahari di pagi hari sampai sore hari, malam matahari sudah tidak ada. Kandaikan kalian butuh kepada Tuhan, kepada Tuhan kalian matahari, kepada siapa kalian minta? Karena pada malam hari matahari sudah terbenam. Jadi kalau kan kebutuhan kita kepada Tuhan itu siang malam, teman-teman ya. Kalau matahari ada, oke lah. Sekarang kalau mataharinya lagi terbenam, kepada siapa kita meminta? Oleh karena Nabi Ibrahim sedang menyampaikan hujah kepada siapa? Kepada kaumnya, bahwasanya logika yang sehat, kalian tidak boleh menyembah matahari. Karena matahari bukan Tuhan. Dia melainkan adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat ini tidak benar sebagaimana difahami oleh sebagian orang, Nabi Ibrahim pernah menyembah matahari. Tidak, Nabi Ibrahim agamanya adalah agama tauhid. Tidak ada seorang pun nabi yang pernah melakukan kesyirikan, menyembah kepada selain Allah. Tidak benar. Maka Nabi Ibrahim dalam surah Al-An'am tadi, beliau bukan sedang menyembah apa? Menyembah matahari. Dan beliau bukan sedang menuhankan matahari. Melainkan beliau adalah orang yang sedang menyampaikan hujah, argumentasi tentang kebatilan penyembahan kepada matahari. Kemudian di zaman siapa lagi? Di zaman Nabi Sulaiman. Adanya satu kabilah kaum yang bernama kaum Sabah yang berada di Yaman. Di mana kaum Sabah ini memiliki kerajaan besar, ratunya disebut dengan Ratu Bilqis. Dalam sebagian riwayat sekarang demikian. Mereka apa? Menyembah matahari. Siapa yang mendapatkan itu? Nabi Sulaiman dahulu ada di Palestina. Ratu Sabah ada di mana? Di Yaman, Pak. Sampai sekarang masih ada negeri Sabah namanya di Yaman. Bendungan Ma'arib, itu kan kisah-kisah yang ada di Sabah. Ya. Nah, di kala itu, Nabi Sulaiman dikabarkan oleh salah satu tentaranya. Siapa tentaranya? Burung hudhud. Jadi burung hudhud terbang dari Palestina menuju Yaman. Ini perjalanan yang panjang. Di saat itu ketika burung hudhud terbang, dia menemukan di Yaman di Sabah itu ada suatu kabilah, satu suku, kerajaannya besar, dia memiliki wa'utiyat min kulli syai', dia memiliki segala satu, namun mereka menyembah yasjuduna lisyams. Mereka menyembah apa? Menyembah matahari. Apa kata burung hudhud? Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Aku menemukan mereka menyembah matahari selain Allah. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Sementara syaitan senantiasa mengindahkan perbuatan syirik mereka itu, ya. Dan mereka adalah orang-orang yang tersesat. Di masa ini Nabi Sulaiman segera untuk apa? Mendakwahi mereka. Didakwahi mereka dengan adanya utusan, kemudian tidak mau, maka kemudian mereka diperangi. Akhirnya Ratu Bilqis dan pengikutnya justru masuk Islam. Berarti ada penyembah matahari. Sampai hari ini teman-teman, ada enggak menyembah matahari? Banyak. Seperti orang-orang Shinto. Orang-orang yang ada di Jepang, ya, orang-orang Jepang itu, apa yang mereka sembah? Matahari. Mereka menyembah matahari. Bahkan sebagian orang Hindu juga menyembah matahari. Juga menyembah matahari. Ada yang pernah ke Bali di sini? Ada yang pernah ke Bali? Kalau ada yang pernah ke Bali, kan ada tarian khusus tuh, yang itu biasanya digandrungi para turis. Ada tarian namanya tarian di sore hari. Mereka di pulau saya tidak lupa nama pulaunya, Pulau Dewata atau apa. Dia berada di tempat ketinggian. Ketika matahari mau terbenam, mereka mulai itu atraksi acara ritual-ritual tadi, menyebut apa bahasa-bahasa kita tidak pahami. Dan itu adalah cara orang Hindu di Bali dalam rangka penyembahan terhadap apa? Matahari. Berarti apa, Pak? Penyembahan matahari ini masih ada sampai hari ini. Maka Allah katakan dalam ini, la tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Jangan kalian sembah matahari, jangan kalian sembah bulan. Kenapa? Dua ini makhluk. Sebagaimana siang dan malam,
matahari dan bulan juga muncul dalam dua keadaan ini. Mereka ini makhluk yang diciptakan oleh Allah dan yang diatur peredarannya oleh Allah. Pekerjaannya itu saja. Maka tidak layak matahari dan bulan untuk dijadikan apa? Tuhan sebagai sesembahan. Ya, tidak layak untuk jadi sesembahan. Siapa yang harus kita sembah? Pencipta matahari. Pencipta apa? Matahari. Siapa pencipta matahari? Allah Rabbul Alamin. Nah, keyakinan terhadap matahari ini teman-teman sebagai Tuhan, ya, ini juga diadopsi oleh sebagian orang Quraisy dahulu. Orang Quraisy, mereka salah satu berhala yang mereka sembah adalah berhala besar dinamakan dengan Syamsun. Jadi apa? Berhala orang Quraisy itu diantaranya kan ada Lata, ada Uzza, ada Manat. Nah, berhala-berhala yang banyak itu mereka berikan juga nama Syamsun namanya. Oleh karenanya ada orang yang taat kepada, rajin dalam beribadah kepada benda, kepada berhala yang pertama Syamsun dari matahari, disebut dengan diberi namanya Abdu Syams. Abdu Syams, hamba matahari, hamba budak berhala matahari. Siapa yang nama Abdu Syams? Siapa yang bernama Abdu Syams? Salah satu paman Nabi. Ada dua paman Nabi yang masuk, yang kafir, mati kafir, ada dua yang Islam. Salah satu dari yang mati kafir ini namanya Abdul Syams. Siapa itu? Abu Lahab. Ya, Abu Lahab itu namanya adalah apa? Kalau saya tidak lupa, berarti ada salah satu dari paman Nabi namanya Abdul Syams. Ya, hamba matahari. Apa maksud hamba matahari? Yani patung yang diberi nama matahari. Paham teman-teman? Maka ayat ini diperintahkan oleh Allah kepada Nabi, katakan kepada orang Quraisy Mekah, la tasjudu li syams. Jangan kalian sujud kepada matahari. Maksudnya apa? Jangan kalian sembah apa? Berhala yang kalian namakan dengan asyams. Ini matahari. Baik. Kemudian ayat yang ke-28, fa ini istakbaru, dan jika mereka sombong wahai Muhammad, tidak mau menerima kebenaran itu, falladzina inda rabbika, dan orang-orang atau apa? Hamba-hamba yang berada di sisi Allah. Siapa maksud hamba yang ada di sisi Allah ini? Mereka adalah para malaikat. Yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar. Di mana para malaikat itu senantiasa bertasbih kepada Allah siang dan malam. Para malaikat senantiasa menyembah Allah siang dan malam. Wa hum la yas'amun, sementara mereka tidak pernah jemu. Jadi, ini ayat adalah untuk menghibur Nabi. Seakan-akan Allah mengatakan, wahai Muhammad, kalau orang Quraisy itu tidak mau menerima dakwah engkau, sudah dijelaskan kepada mereka kebatilan yang mereka sembah, bahwasanya matahari tidak layak disembah, idol yang mereka bikin atau berhala-berhala yang mereka pahat tidak layak disembah, dan mereka bangkang, maka kata Allah, biarkan saja Muhammad. Ketahuilah sesungguhnya Allah akan senantiasa disembah oleh siapa? Oleh para malaikat yang ada di langit. Dan para malaikat adalah makhluk yang sangat taat patuh kepada Allah. Mereka beribadah, bertasbih kepada Allah siang dan malam. Dan tidak ada namanya jemu dan keletihan. Beda dengan manusia. Kita manusia ini Pak menyembah apa? Beribadah kepada Allah, ya. Sesekali ada masa semangat untuk taat, tapi sesekali ada masa futur. Ada masa loyo, masa tidak semangat. Inilah manusia. Adapun para malaikat, mereka senantiasa bertasbih memuji Allah siang dan malam. Oleh karenanya malaikat adalah makhluk yang mulia. Makhluk yang mulia. Tidak ada di antara mereka yang berbuat kemungkaran. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim, ya, la ya'sunallaha ma amarahum. Para malaikat itu tidak pernah membangkang, tidak pernah bermaksiat kepada Allah atas apa yang diperintahnya. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan apa saja yang disuruh oleh Allah pasti dilakukan oleh malaikat. Beda dengan manusia. Manusia kalau mau melakukan ketaatan mereka milih-milih, ya. Ini kira-kiranya cocok atau tidak. Oleh karenanya teman-teman, ayat-ayat yang mulia ini memberikan pelajaran yang banyak kepada kita. Yang pertama adalah tentang uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya yang satu-satunya Tuhan yang menciptakan jagat raya ini, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan matahari dan bulan dan segala sesuatunya, dialah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah yang berhak kita sembah. Allah yang berhak kita sembah. Yang kedua, kebatilan orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, menyembah kepada matahari, orang yang menyembah bulan, orang yang menyembah bintang, orang yang menyembah sapi, semua ini adalah kebatilan dan mereka adalah orang yang menjerumuskan diri mereka ke dalam keburukan.
Kemudian pelajaran berikutnya teman-teman, yaitu hendaklah kita berupaya untuk bersikap sabar. Bersikap sabar di dalam menghadapi orang-orang yang berbuat bodoh kepada kita. Orang yang bodoh teman-teman, jangan dihadapi dengan, jangan dilayani. Kalau ada yang bersikap bodoh kepada kita, jangan dilayani. Dan di antara cara yang terbaik untuk menghadapi sikap orang bodoh adalah dengan diam. Kecuali kalau dia melakukan kekerasan lain. Tapi kalau hanya berupa bulian, ada orang bully kita, membuli kita, merendahkan kita, ini kan sikap bodoh. Orang-orang yang membuli itu teman-teman itu adalah perbuatan bodoh dan orangnya biasa bodoh-bodoh. Nah, orang yang seperti ini bagaimana kita menghadapinya? Hadapi dengan sikap lemah lembut. Pembelu kita, dia keras, kita lembut. Dia marah, kita senyum. Orang seperti ini dia akan diam sendiri. Jangan dilayani. Kalau kita layani, dia akan semakin menjadi-jadi. Kenapa? Mereka adalah orang-orang yang bodoh. Oleh karena Imam Syafi'i pernah mengatakan, aku tidak kalah berdebat dengan orang yang pintar. Tapi aku justru akan menjadi lemah dan kalah kalau berdebat dengan orang bodoh. Kenapa? Orang bodoh itu sulit menghadapinya. Bodoh, gimana? Oleh karenanya kita tidak boleh bersikap bodoh pula sebagaimana orang-orang yang bodoh. Ya, sikapilah mereka dengan apa? Dengan sikap lemah lembut. Dan ini adalah pelajaran yang besar. Betapa banyak orang-orang teman-teman yang tidak tahan dengan sikap bulian dan tidak tahu bersikap menghadapi orang-orang yang membuli dia, akhirnya dia berputus asa dan menghadap orang yang bunuh diri. Ya, ada anak-anak SD, anak-anak SMP bunuh diri karena apa? Alasan suka dibuli teman. Ada yang pernah dibuli teman di sini? Ada yang pernah dibuli? Dia bully. Bully tahu? Apa itu bully? Bully itu bahasa apa ya? Hah? Apa bully itu bahasa kita, Pak? Bahasa Inggris, apa arti bully? Diejek. Tidak. Iya benar, bully itu ejek ya, ejek. Tapi bully itu teman-teman, dia kalau saya tidak keliru, dia bully itu artinya banteng. Banteng apa? Dia udah banteng? Banteng yang suka menyeruduk itu. Makanya orang yang suka membuli sama dengan banteng, suka menyeruduk orang dengan cara yang tidak benar. Nah, cara menghadapi orang-orang seperti ini hendaklah dengan sikap hilm, lemah lembut, sabar, senyum, tegas tegas kita. Jangan justru diperturutkan, jangan dilayani. Kalau dilayani kita akan dibully terus. Ya, bisa dipahami teman-teman? Dan inilah salah satu ajaran prinsip yang diajarkan dalam agama kita untuk bersabar dan berlemah lembut kepada orang-orang yang bodoh. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Dan di antara sifat-sifat hamba Allah yang Maha Pengasih, di mana mereka berjalan di muka bumi dengan tenang dan tawadhu, rendah hati. Wa idza khatabahumul jahilun, kalau orang-orang bodoh mengusik mereka, maka mereka mengatakan qalu salama. Mereka menjawab dengan ucapan yang baik, ucapan yang lemah lembut, dan ucapan yang membawa kehormatan dan izah serta keselamatan. Baik, ini pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat-ayat yang mulia ini. Semoga bermanfaat untuk saya dan kita semua, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan menetapkan hati kita di atas Islam dan di atas tauhid serta mengikut sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lamu bishawab. Baik, ada diskusi? Ada pertanyaan? Any question? Baik, jika tidak ada, kita cukupkan sampai di sini dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.